Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMKN Manojaya, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan karena Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir untuk ada di sini mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan sebagai salah satu tugas pemenuhan tugas saya, yaitu dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4. Bersama saya Reza Asta Romadona, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN Manojaya, Kabupaten Tasikmalaya. Mari kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu mungkin tahu apa jargon mungkin ya. SMKN Manojaya itu punya jargon ya. Kalau saya bilang SMKN Manojaya, Bapak Ibu bilang istimewa dari yang unggul. Kita coba ya untuk lebih semangat lagi. SMKN Manojaya istimewa dari yang unggul. Sekali lagi. SMKN Manojaya istimewa dari yang unggul. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Nah sekarang supaya lebih bersemangat lagi ada sedikit permainan atau mungkin ice breakingnya supaya lebih bersemangat lagi. Jadi begini Bapak Ibu, saya nanti akan permainan ini namanya apa ya disebutnya ya, door ya. Jadi tembak gitu ya. Kalau misalnya saya bilang door gitu ya, seperti seorang yang sedang menembak. Nah maka yang saya door itu orangnya harus duduk. Nanti pas kerja diri dulu semua gitu ya. Ketika saya door, maka orang yang di door itu harus langsung duduk. Nah ketika duduk harus langsung disambut oleh orang yang ada di kanan kirinya. Nah bagaimana menyambutnya, yaitu dengan mengucapkan nama dari orang. Misalnya ini langsung aja contohnya ya. Misalnya ya, coba ya kita coba kita berdiri dulu Bapak Ibu, boleh berdiri. Nah misalnya ini ya, saya misalnya dornya ke Bu Yunia ya misalnya. Dor. Nah ketika di dor Bu Yunia duduk. Nah Bu Elis dengan Ibu Nur Aidah tuh harus cepat nyebutin nama. Jadi misalnya nama apa nih? Misalnya berarti ya Ibu harus bisa bilang boleh ini Bu Nur gitu. Nanti yang duluan nyebutin berarti yang menang. Kalau yang kalah nyebutin berarti dia gugur. Akan seperti itu ya. Kenapa? Bukan. Jadi tugasnya yang di depan aja duduk. Tapi yang harus konsentrasi adalah orang yang ada di sampingnya. Nah, siap ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Ya, berarti ini akan ke belakang ya di saya ke belakang saya. Oke, siap. Siap ya, kita langsung seleksi ya. Nanti biar ada pemenangnya. Oke, langsung saja. Oh. Ya, siap Bapak Ibu ya. Oke, kita coba. Hati-hati, saya mau dimaksud siapa nih. Dong. Tidak. Ya, yang sudah gugur boleh duduk ya. Yang sudah gugur boleh duduk. Yang masih menang berdiri lagi. Siap. Berdiri lagi Bu, boleh. Siap. Saya mau nembak lagi nih. Dong. Luar biasa ya. Konsentrasi tinggi ya, luar biasa. Oke. Siap, yang masih ada berdiri ya. Yang sudah duduk boleh duduk, yang masih berdiri. Siap. Oke, saya mau tembak. Dong. Ibu tembak. Tapi itu salah nggak? Benar ya? Oke, benar. Berarti Bu Tarik yang kalah ya. Oke, siap. Yang tersisa masih 2 orang ya. Oke, siap. Lagi, lebih cepat ya, lebih cepat. Dong. Kena ya, tembak ya, benar ya. Benar. Siap. Lagi, konsentrasi. Dong. Benar ya. Benar. Lagi. Satu, masih yang masih menang, yang udah kalah duduk ya. Siap.
Yang udah kalah dulu, yang udah kalah dulu. Udah belum? Ya, ya, ya. Pokoknya yang tadi yang kalah dulu kan. Jadi udah ya. Oke, siap. Yang sudah kalah dulu ya, siap. Oke. Tinggal sisa. Dong. Oh iya lupa. Saya. Boleh, makan. Ya, silakan. Oke. Ya, sisanya dikit lagi. Dong. Ketembak ya. Oke, gue dulu. Sisanya tinggal berapa lagi? Tinggal siapa? Sisanya tinggal 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal 4 lagi ya. Siap. Dong. Ya, bagus. Ibu masih berdiri. Ya, siap. Dong. Gak ada lagi kan? Siapa yang duluan? Ibu duluan. Nanti ibu menang ya. Hadiahnya. Ya. Udah nggak? Tadi benar nggak? Iya. Oh, harusnya tadi tapi nggak bisa ya. Kita habis ya. Jadi dapatnya setelah gitu ya. Terima kasih ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di dalam pikiran kita? Biasanya datang sekolah tepat waktu misalnya ya, kemudian mematuhi peraturan sekolah, kemudian apalagi ya, mengerjakan tugas dengan baik seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh budaya positif ya. Kira-kira budaya positif itu penting tidak? Nah, betul sekali ya. Yang namanya budaya positif itu tentunya sangat penting. Apa sih pentingnya budaya positif khususnya untuk peserta didik ya? Nah, budaya positif itu sangat penting karena dapat menumbuhkan motivasi, khususnya motivasi intrinsik yang ada di dalam diri peserta didik. Ketika sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik, maka peserta didik itu akan mempunyai kesadaran yang sangat kuat ya dalam melaksanakan budaya positif yang dilakukannya. Jadi bukan lagi karena disuruh orang lain gitu kan, atau mungkin karena takut gitu ya akan dihukum. Jadi lebih ke adanya kesadaran dari diri sendiri atau dari dalam diri, yaitu tadi motivasi intrinsik dari peserta didik. Nah, selanjutnya ada konsep inti budaya positif, di mana ini terbagi menjadi 9 ya, 6, 7, ada 8 ya. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, lalu ada keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Kita bahas yang bagian pertama, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya di sini kenapa sih kita harus ada paradigma baru, Bapak Ibu? Karena selama ini mungkin masih ada di antara kita yang mengajar dengan menggunakan konsep pembelajaran itu berpusat pada guru, jadi tidak berpusat pada peserta didik. Masih ada mungkin ya sampai saat ini dari kita ada yang masih seperti itu, maka kita harus merubah mindset menjadi pembelajaran dengan berpusat kepada peserta didik ya. Sudah tidak zamannya lagi gitu berpusat kepada guru. Nah, kenapa dengan melakukan pembelajaran berpusat kepada murid itu baik?
karena di sini mungkin bukan lagi guru yang akan aktif ya, tapi di sini murid atau peserta didik yang akan kita buat semakin aktif dan semakin semakin kolaborasinya jalan gitu ya. Nah seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah tujuannya untuk apa? Nanti tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang kita masuk nih ke profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ya mendengar profil pelajar Pancasila, yaitu yang ada 6 Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu mandiri ya. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Karena ada kata miskonsepsi artinya apa? Di sini ada salah paham ya, salah pahaman kita tentang teori kontrol. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama ada yang disebut dengan ilusi mengontrol murid. Nah, kenapa disebut mengontrol murid? Mungkin di sini kita salah paham bahwa kita bisa mengontrol murid, Bapak Ibu, ya. Padahal pada kenyataannya murid tidak bisa kita kontrol, ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail ya. Berikutnya ilusi-ilusinya akan saya bahas dulu satu-satu. Yang pertama ada ilusi mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama nih, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku pastinya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal yang seharusnya adalah model berpikir menang-menang. Mungkin ada yang sering dengar menang dan menang itu solusi win-win ya, win-win solution. Nah, mungkin itu jadi yang dimaksud ya. Sebaiknya kita mulai menerapkan berpikir win-win solution ya. Jangan lagi berpikir tentang menang atau kalah seperti itu. Lanjut ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini kita harus tahu dulu nih disiplin itu apa sih? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sekarang ada yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, kemudian tidak terpengaruh oleh ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut, membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, di nilai-nilai kebajikan ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya ada yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila ya, seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang tadi ya ada berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, ada mandiri, kreatif dan benar kritis. Ini juga ada ya nilai-nilai kebajikan yang selain dari profil pelajar Pancasila. Di antaranya di sini ada dari IBO atau Primary Years Program PYP di sini, yaitu nilai kebajikannya ada toleransi,
Ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill. Di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Kita lihat sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Misalnya apa sih bertahan hidup? Kebutuhannya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lebih detailnya ada rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Di antaranya ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang berikutnya, yang keempat, kebutuhan kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, ada antusiasme, kemudian bisa tertawa. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu biasanya ada yang karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah ya Bapak Ibu ya, misalnya anak nih disuruh kerjain tugas, tapi kalau tidak mengerjakan tugas maka nanti ada sanksi yang diberikan misalnya. Sanksinya apa? Misalnya disuruh lari keliling lapangan. Anak tuh takut ketika disuruh harus lari. Akhirnya apa? Dia mengerjakan tugasnya. Berarti mengerjakan tugasnya atas dasar apa? Atas dasar menghindari hukuman tadi. Nah, ini masuknya ke sini Bapak Ibu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya diiming-imingi hadiah atau dikasih reward apa gitu misalnya. Contoh ya. Nah, kalau kamu bisa ranking pertama, nanti Bapak belikan PlayStation misalnya. Otomatis anak tersebut akan rajin belajarnya, ya. Kemudian dia akan meraih peringkat pertama. Tapi kira-kira atas dasar apa anak tersebut akhirnya dia pintar dan bisa jadi ranking ke-1? Karena tadi yaitu ada imbalannya, yaitu bisa mendapatkan atau diberikan PlayStation tadi. Jadi ada sesuatu ya, ada triggernya gitu. Triggernya tadi karena mendapatkan imbalannya atau hadiah tadi ya, ada seperti itu. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, kalau yang ketiga itu karena apa? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang ini yang membedakan. Kalau yang pertama tadi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sama yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini lebih ke motivasinya masih motivasi dari luar Bapak Ibu, yaitu motivasi ekstrinsik. Tapi beda kalau yang ketiga. Kalau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini dorongannya atau motivasinya dari dalam diri. Jadi motivasinya intrinsik kalau yang ini. Sebaiknya peserta didik sudah bisa ada motivasi dari intrinsik ya, atau dari dalam. Diupayakan seperti itu. Tidak lagi menghindari hukuman dan tidak lagi karena ada imbalan. Tapi adanya kesadaran dari diri sendiri dan dia menghargai diri sendiri untuk berbuat baik seperti itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sudah tahu apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin kalau yang belum tahu ya, di sini sebetulnya beda. Hukuman itu sifatnya lebih mendadak, tidak terencana, tiba-tiba tahu-tahu push up misalnya, lari keliling lapangan, seperti itu. Hormat bendera. Nah, itu adalah bentuk hukuman, tidak terencana, tiba-tiba. Murid juga tidak tahu apa yang
terjadi atau tidak dilibatkan gitu dalam kesepakatan di awal, tiba-tiba tahu-tahu disuruh langsung kamu tidak menjalankan tugas, ayo lakukan ini, lakukan itu, seperti itu. Jadi sifatnya satu arah ya. Nah, satu arah dari guru langsung ke murid aja gitu. Murid pokoknya harus patuh saja. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, itu untuk hukuman Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan dulu di awal. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid memang tetap dibuat tidak nyaman, tapi ada kesepakatan di awal gitu. Jadi deal, ada deal dulu gitu ya. Dan sikap guru biasanya di sini selalu memonitor muridnya, begitu. Itu untuk yang konsekuensi. Dan yang terakhir, ini yang paling bagus, yaitu restitusi. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada proses kolaboratifnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak ini dibuat untuk berpikir, dia itu dibuat untuk kritis dengan apa yang dia lakukan, dan itu tuh salah nggak sih? Dan itu tuh kalau seandainya itu salah, sesuai nggak ya dengan keyakinan yang dia yakini? Kemudian apakah yang harus dilakukan? Saya harus melakukan apa nih untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan anak itu jadi akhirnya dia mempunyai solusi sendiri untuk masalahnya sendiri. Ini yang diharapkan dengan menggunakan restitusi. Ya. Berikutnya ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Untuk 5 posisi kontrol guru, ada yang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Bapak Ibu termasuk yang mana? Ada di sini yang masuk ke penghukum, ada yang masuk ke pembuat rasa bersalah, atau ada yang masuk ke bagian yang teman, pemantau, atau bahkan ada yang manajer. Kita harus tahu dulu seperti apa penghukum, seperti apa pembuat rasa bersalah, seperti apa teman, pemantau, dan seperti apa manajer. Ini contoh penerapannya Bapak Ibu. Kalau penghukum itu contohnya hormat pada bendera selama 1 jam, lari keliling lapangan, push up kamu 10, misalnya seperti itu. Itu tuh tipe yang penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu misalnya bahasanya kayak gini. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu tuh selalu saja mengecewakan Bapak. Itu anak langsung merasa bersalah dan akan merasa ngedown gitu ya, seperti itu. Kalau teman biasanya gimana? Teman itu kayak ke teman aja seperti apa? Ayo dong, jadi gak ada marah-marahnya, bahasanya friendly, santai. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah itu kalau gaya posisi kontrol guru sebagai teman. Dan sebagai pemantau biasanya begini kalimatnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi lebih ke dia tuh aturannya benar-benar dijalankan ya, aturan-aturan yang ada di sekolah tuh diterapkan, dan jadi sudah ada konsekuensinya apa ketika melanggar, dan itu sudah menjadi aturan dan harus dilakukan seperti itu. Itu untuk pemantau. Bagian yang terakhir itu manajer. Dan ini yang paling bagus Bapak Ibu. Manajer itu lebih ke seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kalimatnya misalnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Iya Pak, saya tahu. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Ya, saya harus lebih sabar lagi, kemudian saya harus bisa menahan emosi saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk posisi kontrol sebagai manajer. Dan ini yang paling bagus di antara semua posisi kontrol yang ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang Oke, mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin belum pernah mendengar sama sekali tentang keyakinan kelas. Sudah pernah dengar belum Bapak Ibu? Sudah ya? Mungkin kupas ya, kalau nanti kita kupas tuntas di sini ya. Nah, mengapa kira-kira kalau ngomongin keyakinan kelas mungkin dekat atau mirip gak sih dengan peraturan kayak di kelas, peraturan di sekolah, mirip gak? Mirip ya, tapi sama gak? Tapi beda ya. Nah, kenapa keyakinan kelas dan kenapa bukan peraturan kelas? Sini pertanyaannya. Saya mau nanya dulu nih, ingin tahu pendapat Bapak Ibu. Apa sih bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Siapa di sini yang mau berpendapat? Silakan. Boleh. Oke. Ibu Rizka, enggak? Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru sendiri. Kalau keyakinan kelas itu bersama dengan siswa. Jadi kesepakatan kelas. Betul sekali ya. Jadi ada kesepakatan kelas ya. Yang luar biasa, Bu Rizka. Nah, betul. Apa yang dikatakan Bu Rizka bahwa keyakinan kelas itu hasil dari kesepakatan bersama antara guru dengan murid gitu ya.
Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih? Seperti apa gitu ya? Untuk pembentukan keyakinan kelas di sini. Yang pertama nanti bentuknya itu biasanya bersifat abstrak, ya. Bersifat abstrak artinya apa ya? Tidak jelas ya. Kalau awal abstrak itu konkret ya. Jadi artinya tidak nampak, maksudnya tidak nampak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berupa pernyataan yang universal, pernyataan yang universal. Nah, selanjutnya dibuatkan nanti dalam pernyataan positif. Oke. Dibuat dalam pernyataan positif di sini maksudnya kalimat yang nanti disepakati itu tidak boleh ada kalimat negatif seperti kata tidak boleh, ya, tidak boleh, jangan, kemudian apa lagi? Harus. Yang kalimat-kalimat negatif tidak boleh ya, pokoknya ya, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kan pakai kalimat negatif. Nanti pakainya yang kalimat-kalimat positif saja, misalnya menjaga kebersihan lingkungan seperti itu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu panjang Bapak Ibu. Kalau terlalu panjang nanti lupa, kalau enggak susah mengingatnya gitu ya, anak juga. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah. Ini juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita agar mudah diterapkan nantinya. Nah, selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas misalnya yang dibuat di sekolah, di kelas misalnya, berarti harus yang melibatkan yang terlibat itu adalah guru dan semua murid-muridnya. Jadi jangan sampai nanti ada yang tidak terlibat. Jadi alasannya apa ya? Kayaknya kurang afdol gitu kalau misalnya ada yang tidak terlibat gitu kan. Artinya tidak semuanya ya menyepakati. Itu. Nah, itu untuk tadi keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini apa? Ini merupakan proses dialog ya yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa sih langkah-langkahnya? Ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu lebih ke kita itu membuat anak itu supaya tenang dulu, gitu ya, dan dia mau bercerita tentang apa yang terjadi seperti itu. Jadi biar anak tuh mau curhat, gitu akhirnya ya. Kita tenangin dulu anak, biar kondisinya stabil dulu, ya. Lalu berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Maksudnya seperti apa validasi tindakan yang salah? Kita harus bisa membuat anak itu akhirnya berpikir dan mengakui kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita bisa kira-kira menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu sesuai tidak misalnya atau salah tidak seperti itu. Nah, nanti anak akan bercerita bahwa oh ya saya melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dia mengakui apa yang dia lakukan. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi dia tahu oh ini itu salah Pak. Oh iya saya itu salah seperti ini. Ya. Nah, harusnya tidak begitu. Berikutnya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini apa? Di sini, karena tadi kita sudah punya apa? Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang kita sepakati, maka kita punya apa namanya? Rambu-rambu di situ. Ada rambu-rambu atau ada hal-hal yang memang sudah disepakati dan ada konsekuensinya ketika dilanggar. Nah, ketika di situ nanti ada bagian menanyakan keyakinan. Kita tinggal bilang sama anak. Menurut kamu apakah kamu yang kamu lakukan itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ternyata akan menjawab oh iya Pak, saya sudah melakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Kira-kira bagian mana yang kamu langgar? Misalnya keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dia akan bercerita oh ya saya melanggar bagian yang ini misalnya ya kesepakatan kita ini. Nah seperti itu. Kurang lebih itu untuk segitiga restitusi. Nah, di sini ini lebih detailnya Bapak Ibu. Kalau untuk bagian menstabilkan identitas, jadi ini ada contohnya ya. Berbuat salah itu wajar. Biasanya ada kalimat-kalimat kayak gitu. Ya, berbuat salah itu wajar. Nah, nggak ada manusia yang sempurna, ya seperti itu. Kemudian ibu dan bapak juga pernah kok melakukan hal tersebut. Jadi anak itu dibuat tenang dengan kalimat-kalimat seperti itu. Akhirnya dia merasa oh tidak hanya saya yang pernah melakukan hal berbuat salah itu bukan hanya saya saja. Jadi dia merasa kayak oh ada kok orang lain itu mengalami hal yang sama. Jadi lebih lebih tenang, lebih gitu, lebih nyaman
nyaman gitu. Nah, akhirnya dia tidak merasa terpojokkan ya. Ini untuk kalimat-kalimatnya ya. Selanjutnya di bagian yang kedua ada validasi tindakan yang salah seperti ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, betul biasanya anak kalau digituin suka langsung, iya Pak, saya tuh melakukan ini jadi semangat kan. Dia akhirnya keluar tuh. Nah, unek-uneknya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk sebetulnya dari ini, tapi kamu tidak melakukan itu kan. Nah, seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini hal-hal seperti ini membuat anak itu akhirnya oke. Dia akan mau lebih banyak bercerita dan dia mengakui bahwa hal-hal tersebut itu salah. Dan berikutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini misalnya apa keyakinan kelas kita tadi yang sudah disepakati, misalnya nyebutin keyakinan ini Pak. Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Kemudian seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk di bagian menanyakan keyakinan. Jadi ini ya segitiga restitusi yang dilakukan oleh saya terhadap murid saya dengan kasus ceritanya murid tersebut marah Bapak Ibu ya, marah karena dia dicontek oleh temannya dan dia berjelas ya, oke siap. Jadi kasus ini dialami oleh Yuda, murid saya di kelas 11 TKL 2 ya. Dia itu tidak terima gitu ketika dia dicontek oleh temannya yaitu Kristiana. Kristiana ini mungkin sering sekali minta jawaban atau menyontek kepada Yuda. Dan Yuda merasa tidak terima, akhirnya marah dan sedikit dia mulai keluar emosinya dan akhirnya dia menggebrak meja dan membentak kepada Kristiana. Seperti itu untuk konteksnya dan akhirnya dilerai ya setelah itu oleh KM. Kemudian ada laporan ke saya dan akhirnya saya panggil Yuda dan setelah saya panggil Yuda kemudian saya restitusi dia dan restitusinya seperti apa. Nah, ini mungkin contoh praktiknya seperti ini ya. Oke. Anggap saja Bapak Ibu ini Yuda ya. Oke. Ini Yuda. Ya. Oke. Yuda, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Rizdiana. Iya Pak, habisnya saya kesal Pak. Kenapa kamu merasa kesal? Soalnya Rizdiana terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya dari mulai PR, tugas dan lain sebagainya. Jadi dia selalu mencontek pekerjaan yang sudah saya kerjakan Pak. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan berbuat hal yang sama. Ini maksudnya ada di bagian yang pertama. Jadi tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua, validasi tindakan yang salah. Nah di sini mulainya Bapak Ibu. Saya bertanya seperti ini. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kristiana? Saya tadi marah-marah Pak sama Rizky dan saya tidak sengaja tanpa sadar saya menggebrak meja dan saya agak memaki dia tadi karena saya tidak sadar, saya kesal Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya, soalnya Pak masa saya berdiam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan tugas itu semalaman saya mengerjakan. Masa dengan gampangnya dia mencontek pekerjaan saya Pak? Kenapa tidak dia yang berusaha sendiri Pak? Ya wajarlah kalau kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Kristiana. Bapak menghargai perbuatanmu yang tidak lebih buruk daripada itu, misalnya dengan memukul misalnya. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakanmu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai
dengan keyakinan kelas kita. Nah, di sini mulai masuk ke bagian menanyakan keyakinan. Tidak sesuai, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Bintang kita ada keyakinan melanggar menghormati antar teman. Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar menghadapi ujian kita, ya, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar menghadapi teman saya dan saya harus lebih menahan emosi. Jadi saya lebih baik melaporkan kejadian tersebut kepada guru mata pelajarannya, Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Terus semangat ya. Sekarang silakan kamu boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan sedikit lagi. Oh, terima kasih ya Bu Karin. Terima kasih sudah membantu. Iya. Sudah bisa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Jadi di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai mamong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu ya standar nasional kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Boleh, silakan Kak Ayu, kalau disiapkan dulu. Siap risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Nah, ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Belum ya. Oke. Jadi keyakinan kelas itu mungkin hampir mirip lah seperti peraturan atau tata tertib yang ada di kelas. Tahu kan kalau tata tertib sama peraturan tahu ya? Bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu tata tertib sama peraturannya berdasarkan keyakinan dan disepakati oleh seluruh murid dan juga guru. Jadi ada kesepakatan gitu ya. Dan berdasarkan keyakinan. Kenapa sih harus berdasarkan keyakinan peraturannya nanti gitu ya? Karena dengan keyakinan ya, dengan keyakinan diri nantinya akan menimbulkan rasa tanggung jawab dari setiap diri gitu ya, setiap orang yang akan menjalankan
keyakinan tersebut, ya. Dan itu memang nanti akan sesuai dan dia akan ada kesadaran dalam dirinya. Artinya ada apa ya? Ada kesadaran diri dalam diri bahwa oh, ternyata saya menyadari bahwa keyakinan ini betul dan itu harus saya lakukan, gitu ya. Jika saya tidak melakukannya maka saya berarti bersalah ya. Jadi ada seperti itu. Paham ya sekarang? Jelas? Nah, seperti apa contohnya Pak? Kalau keyakinan kelas itu misalnya kayak gimana sih? Saya belum ke gambar gitu ya, gambarannya kayak gimana keyakinan kelas itu. Contohnya, misalnya kan peraturan itu ada banyak ya. Misalnya ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalnya aturan di sekolah apa misalnya? Jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi nggak aturan yang lain? Menggunakan seragam sekolah. Harus menggunakan seragam sekolah yang lengkap ya dengan atributnya. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, seperti itu. Bedanya kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Pak, kalimat negatif itu kayak apa? Kalimat negatif itu seperti tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kata-katanya tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh ada kata tidak boleh. Jadi harus kayak gimana Pak? Harus yang positif. Berarti ya contohnya misalnya menjaga kebersihan kelas gitu. Kebayang sekarang? Secara simpelnya Pak nggak boleh ada kata jangan, sama nggak boleh pakai kata tidak. Gitu tidak boleh. Paham ya? Jadi nanti kalian harus mengeluarkan ide kalian, bikin peraturan kelas kira-kira apa aja. Kalimatnya tolong perhatikan, jangan ada kata-kata jangan atau tidak. Jadi bikin yang kalimat positif, misalnya menjaga kebersihan kelas, misalnya. Apalagi ya menghormati antara teman atau menghormati guru misalnya. Jadi kata-kata itu harus yang positif. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang Bapak minta ide-ide dari kalian, Bapak akan sebar itu sticky notes-nya. Nanti kalian tuangkan ide kalian. Saya mau bikin keyakinan kelasnya apa ya, misalnya melaksanakan sholat duha atau misalnya menjaga kebersihan kelas. Tulis saja. Boleh 2, boleh 3 juga kalau misalnya ada ide banyak gitu ya, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau ada lupa, saya punya cuma 2 misalnya nggak apa-apa. 2 atau 3 silakan dikeluarkan di sticky notes spam. Langsung ya. Ini udah ada aja kan ya? Tidak ada yang tempel yang mana? Silakan ditulis saja. Oh ya, posisinya nanti tolong diatur aja supaya ngelemnya pas gitu ya sama tulisannya. Ini kan lemnya di sini, ini tulisnya di depan. Dan tahu ya. Karena ada banyak kayaknya 1 atau 2 aja lah ya. Bikin 1 atau 2 aja. Paling banyak 2, paling sedikit 1 ya. Nanti kita gabung. Jadi kita gabung. Nanti diseleksi soalnya apa? Bakal ada yang mungkin sama, bener nggak? Nah, kalau ada yang sama kita seleksi gitu. Jadi oh ini nggak usah double, cukup 1 aja gabung. Sisanya itu yang pada itu. Kira-kira waktunya kalau dikasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup ya? Bapak kasih waktu 5 menit untuk menulis keluarkan ide kalian. Ingin membuat keyakinan kelas apa?
Yang pertama, laksanakan piket kelas dengan teratur. Ya, ini ya. Laksanakan piket kelas dengan teratur. Laksanakan sholat berjamaah di masjid. Oke, sampai diingat-ingat ya, nanti kalau ada yang lupa, berarti pusat belajar ya. Melaksanakan piket ya, bisa melaksanakan piket kelas dengan boleh sambil kita tolong dibantu, boleh. Ada yang sekretaris di sini, ada kita tolong ditulis. Jadi nanti kalau ada yang lupa, saya tulis lagi untuk satu aja. Ada sih, ya. Ya, ditulis. Laksanakan piket kelas dengan teratur. Sama laksanakan sholat berjamaah ya. Kalau yang kira-kiranya hampir sama, anggap sama aja ya. Jadi kalau di tulis. Menghormati guru dan teman. Baru lagi ya. Beda ya tulis menghormati guru dan teman. Menjaga ketertiban sekolah, kira-kira beda nggak? Beda ya? Menjaga ketertiban sekolah. Berarti ini masih bisa. Oke, sudah. Yang sudah kita pisahkan. Nah, di sini akan menjaga kebersihan sekolah, berarti kan sama ya? Berarti ini nggak usah. Satu laginya mengerjakan ulangan dengan jujur, ya bisa ya? Mengerjakan ulangan dengan jujur. Kayaknya yang satu perlu diperbaiki ya. Laksanakan piket kelas dengan teratur. Laksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Kalau ada yang kurang sesuai, sekarang dikoreksi loh. Menjaga ketertiban sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan sekolah. Oke. Sudah. Menghargai pendapat teman, baru nih. Sama kan dengan menghormati guru dan teman. Ada ketika dibutuhkan. ada ketika dibutuhkan. Tuh ini ada menjalankan piket kelas sesuai jadwal, tidak banyak sama aja. Mengerjakan tugas piket apa yang diberikan oleh guru ini sama ya. Ini berarti nggak usah. Nah. Kita harus mengerjakan tugas dengan baik. Kita harus mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan ulangan dengan jujur, mengerjakan tugas dengan baik. Belum ya, mengerjakan ulangan dengan jujur, ini mengerjakan tugas dengan baik. Menghargai pendapat teman belum? Belum ya. Sebetulnya menghargai pendapat teman itu sama dengan menghormati guru dan teman. Jadi kalau menghargai pendapat teman itu artinya menghormati, ya menghormati guru dan teman. Jadi nggak usah ya. Ada beda. Terus
saat lagi belajar. Sama itu yang menghormati yang udah, menghargai teman dan guru juga sama, itu udah. Terus harus menghargai antar teman sama, saling menyayangi antar sesama teman, saling menyayangi, bersama menghormati guru dan teman, sama enggak? Saling menyayangi antar sesama teman. Beda? Menghormati, menyayangi, tulis. Saling menyayangi antar sesama teman. Saling membantu antar teman. Membantu dalam hal apa deh? Dalam hal yang positif, ya. Harus menghargai semua guru, itu maksudnya yang menghormati guru ya. Jadi nggak usah. Kalau yang membantu teman itu maksudnya ke sini, benar ya? Saya sebagai teman ya. Menjaga tata tertib sekolah udah ya, tata tertib udah. Menghargai dan menghormati guru dan teman udah. Lanjut. Datang dengan tepat waktu, masuk berapa? Tepat waktu. Ada nggak? Boleh. Oh iya, menjaga ketertiban sekolah ya sih, menjaga ketertiban sekolah dengan cara yang tepat waktu ya, bisa. Saling menyayangi udah, menjaga kebersihan juga udah. Terus jujur ketika mengalir udah ya. Mendengarkan guru saat menjelaskan, maksudnya mana? Ada nggak? Menghormati. Oke. Udah. Terus melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal udah, menghargai sama teman dan menghormati juga udah, sama. Mengerjakan sholat duhur berjamaah udah ya, sholat berjamaah. Mengerjakan piket kelas udah, mengerjakan ulangan dan hidup sama. Kayaknya kesini juga mulai sama nih. Menghargai guru saat berbicara sama, menggunakan HP saat disuruh saja, gimana ya? Ini guru yang baru ya. Menggunakan handphone saat disuruh, coba kata-katanya diganti. Ketika diminta guru atau ketika di apa ya? Kalau misalnya memang diperlukan untuk kebutuhan apa? Tugas gitu ya. Menggunakan handphone tulis saat diperlukan. Oke, menggunakan handphone saat diperlukan. Ya. Menggunakan handphone saat diperlukan. Rajin membayar uang kas. Iya betul ya, harus ya. Kalau memang kita mau pakai uang kas harus rajin dong. Nah, ya. Jadi harus sih rajin membayar uang kas. Boleh tulis. Menghargai satu sama lain, udah saling menolong sama aja. Jujur saat mereka menjaga. Terus jujur saat ulangan, jaga kebersihan, saling mendukung sesama teman, harus percaya diri saat guru bertanya, melaksanakan tugas yang guru berikan. Ini sama ya? Oke. Ini ada harus percaya diri saat guru bertanya. Beda nggak? Beda ya? Oke. Jadi harus percaya diri ketika guru bertanya. Pede ya. Nah, saya bisa bu, saya menjawab gitu ya. Harus percaya diri atau nggak pakai hal ya? Harus percaya diri saat guru bertanya. Melaksanakan piket tugas sama mendengarkan saat guru menjelaskan sudah, mengerjakan tugas yang guru berikan sudah, saling menyayangi sesama teman sama, saling menjaga keamanan kelas. Keamanan kelas apa ya? Saling menjaga keamanan kelas. Yang mana? Masuk nggak? Kalau nggak masuk, tulis saling menjaga keamanan kelas. Jadi jangan sampai ada barang yang ada nggak ada? Saya mau ada yang mewakili. Sok tulis. Bersikap sopan terhadap guru, saling menjaga keamanan kelas, menghargai teman yang sudah presentasi di depan. Ini menghargai teman juga bisa. Bersikap sopan terhadap guru. Melakukan kebersihan kelas bersama-sama ya, sering sholat zuhur ya, menjadi kebersihan kelas juga, menghargai teman, membantu teman-teman kesulitan. Berdoa sebelum mulai berdoa sebelum mulai belajar. Ini masuk ya, seperti berdoa sebelum mulai belajar, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Dan ya, mengerjakan tugas PR tepat waktu tadi mengerjakan tugas dengan baik. Sedikit lagi menjaga kerukunan kelas sama kali ya, menjaga ketertiban sekolah kelas.
sekolah ya sekolah tidak tercemar banyak sampah ya, juga berkaitan dengan sampah ya. Jujur saat ruangan, tidak jelas, mendengarkan guru di kamar. Memakai atribut pakaian lengkap ada belum? Ada di terlibat sekolah ya? Oke. Oke. Nah, keyakinan kelas ini kita harus sepakati dulu nih. Kira-kira semuanya sepakat ya? Sepakat ya? Semuanya setuju ya? Setuju. Nah, kalau semuanya udah sepakat, udah setuju semua. Nah, keyakinan kelas ini berarti harus kita laksanakan. Ketika tidak terlaksana atau kita melanggar, maka nanti akan ada konsekuensi atau sanksinya seperti itu. Dan kita menyepakati itu berarti harus sudah siap gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Sebagai lanjutannya, karena ini yang disepakati oleh semua, harus ada bukti ya. Nah, bukti fisiknya yaitu dengan cara menandatangani ya keyakinan kelas ini. Sekarang silakan satu orang untuk maju ke depan menandatangani keyakinan kelas. Baru tanda. Oke. Nomor ya kalau nggak salah ya. Pertama nomor ya. Nomor. Sip. Baru bawahnya silakan. Satu. Siapa? Oke. Kalian hanya mengisi nama, kelas sama tanda tangan. Udah itu aja. Giliran ya. Oke. Masih. Silakan lanjut. Nah, betul ya. Oke, kan ada keyakinan kelas. Lanjut. Oke, terima kasih. Berikutnya. Lanjut. Nanti selanjutnya dan saya minta respon dari kalian terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Nah, nanti pertanyaannya seperti bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas, gitu ya. Silakan nanti jawab aja, terserah jawabannya sesuai kalian ya. Kemudian, apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Ya, gampang kan? Terus yang ketiga, menurutmu
Mengapa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan? Kira-kira apa alasannya? Kenapa penting sih gitu ya? Silakan berpendapat. Siapin aja dulu dari sekarang. Nanti Bapak minta perwakilan aja ya. 2 laki-laki dan 2 perempuan yang mau. Oke, yang siap. Oke. Dipercepat tanda tangannya. Ya, lanjut. Sambil nunggu selesai, siapin dulu yang barusan tadi. Udah kan? Pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan kalian saat melaksanakan pembuatan keyakinan kelas? Jadi apa perasaannya? Itu pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan kedua, apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Nah, oke, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, kenapa penting? Alasannya apa? Dah, segitu aja. Nanti yang perwakilan 2 laki-laki dan 2 perempuan menyampaikan jawaban dari pertanyaan tadi di depan ya, secara bergantian. Ya, selanjutnya langsung berdua aja nggak apa-apa, berdua biar cepat. Ya, berdua. Nah, lanjut selanjutnya. Oke, lanjut.
Dua orang berikutnya. Siapa? Dua-duanya sini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau bisa menjajari bersama tadi. Nah, dua orang selanjutnya. Yang di belakang, siap, maju. Yang belum, berapa orang lagi? Silakan baris saja, baris. Ya, coba. Ya. Jari mana tulisannya? Pertama adalah saya senang sekali. Perasaan saya tentang keyakinan kelas senang. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas yang pertama bingung dan senang juga karena baru pertama kali. Perasaan saya sangatlah senang. Keyakinan kelas itu sangat penting. Menurut saya keyakinan kelas itu penting. Menurut saya penting
keyakinan kelas sangatlah penting. Karena kan alasannya adalah dengan ada keyakinan kelas, kita di kelas itu menjadi ada sebuah peraturan yang kita harus terapkan atau kita harus libatkan, dan ketertiban kelas juga kita harus penuhi, dikarenakan bila kita tidak memenuhinya kita akan adakan sanksi yang akan kita terima, begitu. Karena agar menciptakan suasana di kelas lebih kondusif dan teratur sehingga terciptanya keharmonisan antara guru dan siswa. Karena membuat kelas lebih tertib, terus kelas juga bisa terkondisikan dengan baik dan para murid juga tidak seenaknya karena sudah ada aturan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota kelas. Agar jiwa tanggung jawab siswa naik.